Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Analia Putri Rahman dari program studi komunikasi media dan digital angkatan 59 Sekolah Vokasi Universitas IPB. Nah, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sedikit materi dan juga contoh-contoh keseharian kita mengabdi terhadap sikap kita yang setia kepada ideologi Pancasila. Nah, langsung aja simak videonya. Memaknai ideologi Pancasila tidak boleh setengah-setengah ya teman-teman. Ideologi adalah paham yang menjadi prinsip-prinsip yang memandu tiap warga negara untuk hidup sesuai dengan semangat yang terkandung di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, ideologi Indonesia adalah Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah rumusan dari bapak-bapak pendiri bangsa dan merupakan warisan kita dalam kehidupan bernegara. Pancasila sudah menjadi landasan, dasar, bahkan ruh bangsa Indonesia semenjak bangsa ini merdeka. Nilai-nilai dari butirannya yang terkandung di dalam sila Pancasila sesungguhnya sudah ada dan dipraktikkan jauh sebelum Indonesia lahir dan juga merdeka. Kini, Pancasila menjadi perekat di antara perbedaan suku, bahasa, agama, dan keyakinan yang begitu beragam dan menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara, hasil kesepakatan dari para pendiri Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pentingnya diingat bahwa kesetiaan pada Pancasila dan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang mutlak, tak bisa ditawar dan dikompromikan lagi. Karena itu, setiap penolakan untuk setia kepada Pancasila patut diduga merupakan naluri dan keinginan untuk membangun ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di negeri ini. Nah teman-teman, untuk itu pentingnya kita sebagai warga negara agar tetap setia kepada sila-sila dalam Pancasila dengan menerapkan sikap yang terkandung di dalamnya dengan contoh sebagai berikut ini. Sila Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama Pancasila yaitu setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Contoh pengamalan yang pertama, saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama, mengembangkan toleransi agama sejak dini, dan membina kerukunan hidup antar manusia. Sila Pancasila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Contoh penerapannya yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan, menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta, tidak melakukan diskriminasi, tidak melecehkan seseorang karena apapun, serta membela kebenaran dan juga keadilan negara. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Contoh penerapannya, yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Tidak merendahkan suku adat dan budaya lain, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia, dan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu warga yang berkesusahan. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Contoh pengamalannya yaitu mengedepankan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, ikut serta dalam pemilihan umum, melaksanakan hasil keputusan yang berdasarkan musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Contoh penerapan sila kelima yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, bersikap kekeluargaan, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya, menghargai hasil karya orang lain, tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Kini, penting diingatkan lagi bahwa menjiwai Pancasila itu tidak boleh setengah hati, karena biar bagaimanapun kelima silanya terangkum menjadi satu kesatuan nilai. Makna Pancasila itu sendiri telah mengandung spirit ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah jiwa Indonesia itu.
Jiwa yang akan menggerakkan kita untuk terus berjuang, menjadi tantangan aktual bagi kita semua untuk menghidupkan Pancasila dalam jiwa setiap kita, agar tidak hanya menjadi teks mati di atas kertas atau lembaran menempel di dinding, dan bukan juga semata-mata hafalan anak sekolah dan bagian dari seremoni belaka. Kita mewarisi Pancasila dengan nilai-nilainya sebagai ideologi yang hidup, bukanlah semata-mata slogan membayangkan petunjuk lengkap bagaimana kehidupan sehari-hari harus kita lakukan di negeri ini. Saya Analia Putri Rahman, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.